Halo teman-teman. Kemarin dari Fox News ya, dia apa menyiarkan secara live pidato dari Presiden Biden dan Kamala Harris. Nah, yang pidato ini sangat menenangkan dan memberi semangat ya. Judulnya itu Spare No Expense. Artinya pokoknya lu berapa aja lu kalau perlu keluar berapa aja, jangan khawatir, jalan aja gitu. Jadi apapun biayanya, jangan khawatir, demi untuk padamkan api ini lakukan segala sesuatu yang perlu kamu lakukan dan akan di cover 100% oleh federal. Jadi pernyataan itu menenangkan hati banyak orang. Eh, ya, jadi juga jadi kemarin di dalam pidatonya itu basically Presiden Biden bilang bantuan yang tadinya biasanya harusnya cuma 75% dulu, dia bilang akan kalau sebisa mungkin seberapa-berapa yang mereka bisa keluarkan, ya, tapi yang dia ini ditingkatkan menjadi 100%. Ya. Juga uh, dia bilang uh, pemerintah federal akan cover selama 6 bulan nih. Ini kan setelah api ini tentu harus dibersihkan, harus di-rebuild, orang-orang yang tidak punya rumah dikasih rumah, diberikan bantuan makanan, minuman, apa semua, federal akan bantu gitu. Jadi itu adalah janji daripada Presiden Biden. Dan juga juga di dalam pidato ini dia ada cerita bahwa ternyata kita kan sekira selama ini kan cuma 3 fire, satu di daerah di Palisade, terus kedua di daerah Pasadena ini di atas gua di utara, dan ada di Hollywood Hill. Tapi yang orang tidak tahu ternyata ada 50 fire. Selain itu ada 50 fire yang muncul gara-gara baranya jatuh, nyala, tapi untung bisa dipadamkan. Jadi mereka itu bukan hanya hanya berjuang untuk 3 fire yang gede ini, tapi 50 fire-fire kecil yang ada muncul yang mereka sempat itu padamkan, ya. Kemudian juga dia cerita juga bahwa saat ini jadi dari pemerintah federal mereka kirimkan 400 personal federal jadi bukan dari state sini tapi dari federal fire itu dikirimkan ke California untuk bantu padamkan. Juga diberikan 30 helikopter yang mengambil air bisa dari ocean juga atau dari reservoir untuk dipadamkan dari atas. Kemudian juga dibilang uh, Pak Biden juga mengarahkan 500 orang dari Departemen Pertahanan. Jadi yang yang terlatih untuk menangani api dikirimkan ke California untuk memberikan bantuan. Jadi itulah kurang kurang lebih apa yang dia lakukan. Juga di sini kita punya disaster relief namanya FEMA. Dibilang FEMA akan mulai memberikan shelter, juga membagikan baby formula, ya. Namun, ya, oh, jadi ada satu pesan yang sangat menenangkan dari Presiden kepada kami di California. Pesannya ini begini: We are with you, we are not going anywhere. Ya, jadi itulah pesannya yang kita bersama-sama dengan kamu, kita tidak kemana-mana, kita ada di sini untuk bantu kamu. Ya, itu sangat menenangkan. Ya, nah, tapi ada tapinya ya. Tapi juga kemarin kebetulan saya meeting dengan uh, dengan teman-teman IABC Indonesia American Business Council. Nah, itu kan beberapa board direkturnya teman-teman saya semua. Kebanyakan juga ini kemarin tadi malam mulai mereka ngomong ya, wah, tahu nggak katanya, gila si Bas Mayor LA. Ini kita di California ini kan Demokrat. Ya, kalau teman-teman saya kebanyakan adalah Republik. Dan jadi ngomongnya gini, ini Mayor Bas ini gila, apa, wah turunin aja, apa gitu, Eh masa waktu fire itu dia tidak ada di sini, gimana, gimana, gimana. Nah, saya sendiri tidak begitu perhatikan, jadi saya pulangnya Google ya, apa yang terjadi. Oh, ternyata begini. Jadi Mayor Bas ini adalah wanita. Dia itu mayornya LA gitu. Nah, dia itu lagi diundang ke Ghana, pelantikan presiden di Ghana. Jadi pas hari Selasa yang waktu fire mulai itu, dia ada di situ. Nah, dia langsung mungkin setelah dia tahu fire langsung dia katanya koordinasi dengan ini.
dan langsung dia terbang pulang. Saya lihat dia muncul di TV hari Rebu malam. Jadi eh, jadi basically itu mayor apa Bas. Terus juga eh, Presiden siapa Presiden Trump mengeluarkan pernyataan dan rupanya itu dikutip oleh teman-teman kami dan mereka mengirimkan ke saya juga. Jadi itu kata-katanya gini. Misalnya apa, wah apa ini si governor siapa si Newsom tidak becus harus diturunin apa gitu. Nah itu dieko sama teman-teman saya kemarin tadi malam. Saya ketawa-ketawa aja dengar mereka ngomong. Jadi basically uh, mereka bilang gini. Ceritanya gini, katanya si Trump rupanya dia bilang begini bahwa sebenarnya California tuh ada airnya. Tapi Governor Newsom itu bilang airnya jangan dikasih ke situ karena katanya akan membunuh ikan-ikan kecil atau apa begitu. Something like that. Saya juga tidak nangkap air apa yang bisa kenapa tidak dikirim. Jadi maksudnya tuh reservoirnya tuh empty. Kenapa? Karena pada waktu fire kemarin di daerah Palis Verdes itu banyak hidran-hidrannya itu tidak ada airnya keluar. Nah, itu berkembanglah berita hoax di antara kami, termasuk di teman-teman ini. Saya tidak tahu ini hoax atau apa, tapi berkembang berita bahwa fire hidrannya itu tidak ada api airnya, jadi apinya tidak bisa dipadamkan karena tidak ada airnya gitu loh. Nah, ternyata itu betul, ada beberapa memang itu terjadi. Nah, berkembang berita bahwa tidak ada air karena reservoirnya kosong oleh karena siapa governor perintahkan supaya jangan diisi karena nanti akan membunuh ikan-ikan kecil. Saya nggak tahu hubungannya apa gitu dia ikan-ikan kecil gitu dan ini saya juga tidak nangkap ya. Tapi di rupanya itu juga udah sampai ke telinga eh, si Biden. Jadi di ini oleh Fox News ini di di berita dijelaskan kenapa hidran-hidran itu kosong gitu tidak ada airnya karena begini pada waktu terjadi fire eh, apa eh, apa itu listriknya dimatiin karena khawatirnya ini kabel-kabel ini kan kebakaran nanti malah akan membuat api yang baru lagi. Jadi pada waktu api ini listriknya dimatikan, pompa yang mengalirkan air ke hidran itu juga ikut mati, makanya tidak ada airnya. Jadi airnya ada, airnya ada, khawatir reservoirnya penuh, ada airnya, tetapi tidak bisa dipompa karena listriknya mati gitu. Jadi sekarang ini untuk hal itu mereka udah kirimkan generator-generator, jadi bukan pakai fire ini, tapi pakai generator itu untuk pompa air untuk masukkan di hidran. Itulah. Jadi itu adalah penjelasannya. Jadi berita-berita bahwa itu apa resolvernya empty empty lah atau apalah itu hoax gitu loh. Ya, tapi itu disebarkan gitu. Jadi eh, jadi teman-teman yang dari di news ini dijelaskan bahwa apa ya itu untuk menangkal berita-berita kayak seperti ini. Jadi ada orang bilang mereka bilang ini Presiden Trump ini gila ya. Ketika kita lagi kesusahan apa gitu, malah dia pakai kesempatan itu untuk menyerang lawan-lawan politiknya. Basically yang mereka mau katakan begini, ini gara-gara lo California ini lo Demokrat, jadi lo punya mayor tidak becus, gubernur lu tidak becus, jadi harus diganti dengan republik. Begitu, ceritanya begitu. Jadi bisa dipakai. Jadi event ini juga bisa dipakai dipolitisasi gitu loh ya. Apakah apakah Mayor Bas bersalah? Saya tidak tahu. Terserahlah kalian punya ini. Kalau saya sih, menurut saya orang kan tidak tahu. Orang pergi menghadiri pelantikan Presiden Ghana ini dia diundang pergi ke sana pas terjadi kejadian sini ya dia cepat-cepat balik tapi pas hari pertamanya dia tidak ada memang hari kedua baru dia ada di news saya lihat di TV dia langsung mungkin tiba langsung kerja gimana gimana gitu anyway itulah yang terjadi di California politik ya di ya. Terus kemudian yang yang saya mau cerita juga bahwa uh, apa lagi? Oh, apa yang terjadi di sini ya? Jadi so far bagaimana Kobuche? Bagaimana keadaannya Kobuche? Saat ini filenya masih ada ya. Eh, Air polusinya di Alhambra ini
jelek karena kita alhamdulillah ini di valley, jadi di lembah. Nah, lembah itu kan seperti mangkok, apa waktu dingin polusi udaranya turun. Jadi pada apa hidung saya ini dari ini kemarin apa keluar lendir gitu karena polusi udaranya turun. Jadi kita kena polusi nih, kurang bagus udaranya di Alhambra ini, ya. Eh, Terus kemudian saya punya telepon juga dari kemarin dapat alert. Kamu di daerah yang ini, jadi sewaktu-waktu bisa ini kamu harus evakuasi gitu loh. Ya. Tapi kebetulan saya sudah beli sebenarnya tiket cruise, tiket cruise dari 4 bulan yang lalu. Kebetulan saya akan pergi berangkat besok. Jadi besok saya akan cruise kebetulan Kak. Jadi kalau di laut kan udaranya kan bersih gitu loh. Apa menjauhi polusi untuk 8 hari. Juga dengan apa kan harus evakuasi ya. Saya evakuasinya ke cruise lah. Ada makanan, ada hotel free. Jadi kebetulan juga ada teman yang bilang saya, kebetulan cancel aja cruise-nya karena ini kan kita harus sama-sama dia masyarakat. Ya, saya tidak juga bisa bikin apa-apa. Saya juga harus evakuasi gitu. Jadi saya ini, tapi kemungkinan jadi teman-teman juga ada bilang bagaimana kalau Indonesia diaspora bikin apa uh, apa fundraising untuk korban ini. Oke gitu. Tapi ada saya pikir yang lebih efektif karena kita di IDN LA ini kan ada 16 eksekutif board yang merupakan pimpinan organisasi. Nah, yang terkena dampak langsung ada 3 orang wanita yang merupakan anggota IWA, salah satu daripada expo kami. Jadi menurut saya lebih baik yang ngadain IWA, itu kan lebih personal. IWA itu organisasi wanita. Jadi nanti kita semua di belakang mendukung aja, tapi yang depannya IWA. Tapi nanti kalau misalnya candlelight vigil untuk ini candlelight vigil nggak apa-apa atas nama Indonesia Diaspora. Nah mereka bilang mau saya ditelepon tadi barusan oleh Melanie pimpinan daripada IWA bahwa eh, apa kebucian gimana dia bilang saya gimana kalau dia panggil saya gimana kalau kita ngadakan candlelight vigil waktu kamu balik dari cruise. Jadi tanggal 19 saya balik, malamnya kita akan candlelight vigil, mungkin di Deko dulu. Jadi itu atau di KJRI juga bagus, bagus juga sih. Saya pikir lebih besar kalau KJRI ya mungkin. Nanti uh, mungkin atas nama IDN kita berkumpul seberapa berapa orang lah kita dengan candlelight vigil untuk mengenang akan api dan korban ya ada 5 orang meninggal dan teman-teman kita yang unfortunately rumahnya kena ya. Jadi so far ada 3 orang orang Indonesia, ada Helen, ada Enda Rezeki, ada satu lagi siapa namanya saya lupa, dan ada Indo Belanda, uncle dari teman kami Michael, orang Indo Belanda namanya Om Rudolf gitu ya. So itulah teman-teman sedikit update apa yang terjadi di sini. So far bagaimana apinya tidak terlalu saya lihat di luar lebih cerah. Saya lihat di Palisade tadi di news gitu asap ya. Cuma tidak kelihatan api-apinya. Kemarin juga saya ke arah Santa Anita Mall, saya pergi lihat sana kelihatan asap tapi dari situ tapi tidak kelihatan api. Hopefully mungkin apinya di situ sisa-sisa yang terbakar itu aja gitu. Moga-moga kita berdoa jangan sampai anginnya juga tidak terlalu kencang. Cuma lusa apa gitu tapi dianggap masih bahwa masih zero konten gitu loh saya nggak tahu kenapa. Eh, Khawatirnya begitu angin kencang datang baranya pindah lagi bikin api yang baru lagi. Em, Apakah rumah saya cukup jauh dari Pak? Itu sekitar 6,2 miles. Saya tadi lihat di itu map, kalau kita drive 27 menit dari rumah saya ke Altadena tempatnya fire. Jadi kalau misalnya andai kan terjadi fire lagi, sampai berlapis-lapis turun baru sampai ke Alhambra gitu. Tapi saya lagi pikir-pikir untuk bahwa saya punya sertifikat rumah dengan sertifikat mobil masuk di koper saya. Jadi saya bawa ke cruise. Just in case kalau ada apa-apa terjadi gitu, aku at least itu masih ada dengan saya di koper gitu. Dengan safety deposit key. Itu penting untuk dibawa ke cruise. Jadi diamankan dulu saya taruh di locker di cruise aja untuk 8 hari ini. Karena ini kritikal ya.
Tapi sekali lagi teman-teman ini eh, apa apa sangat menyedihkan, tragedi ini belum pernah terjadi skala seperti gini. Saya tahu banyak yang postkan lah bahwa LA seperti Sodom dan Gomora. Janganlah, jangan bilang gitu ya. Kita bukan Sodom dan Gomora gitu loh. Ini banyak gereja-gereja. Ada 103 gereja Indonesia di LA gitu ya. Jangan bilang-bilang ini Sodom Gomora. Ingat enggak, waktu itu Tuhan tawar-menawar dengan Abraham. Abraham bilang, Tuhan kalau ada ada di ada 10 orang yang baik di kota itu akan dimusnahkan. Tuhan bilang tidak ya. Di LA masih banyak ribuan, puluhan ratusan ribu, jutaan orang-orang Kristen yang baik yang bukan orang yang mengasihi Tuhan ya ada di LA. Jadi itu bukan Sodom Gomora. Jangan ngomong-ngomong gitu, enggak bagus. Itu menghakimi banget gitu, you know. Kita ada 103 gereja Indonesia at least di LA gitu ya. Bukan Sodom Gomora ya. Gitu. So, inilah teman-teman saya um, mau share sedikit pada teman-teman sedikit tentang berita politik dan berita yang menyejukkan dari Presiden kami, Presiden Biden ya. Uh, ada orang juga bilang begini tadi barusan ini Pak Bucen, kalau misalnya Presiden Trump naik, kita tidak tahu apakah dia akan lakukan hal yang sama. Karena tampaknya beliau tuh kalau dia- kalau kalau stance-nya Demokrat dia tidak mau bantu gitu. Dia hanya bantu yang mendukung dia katanya begitu. Kita tidak tahu lah gimana ya. Kita lihat aja. Kita tidak boleh menghakimi juga. Ya kita kita kan belum tahu. Kita lihat aja gitu ya. So far itu yang terjadi. Terima kasih. Nanti sampai saya akan update lagi kalau ada berita yang lain.